Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la haula wala quwwata. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ayuhan nas sikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat yang kedua Al-Baqarah ayat 208. Berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, total. Dan jangan kamu ikuti tingkah-tingkah laku syaitan, kelakuan-kelakuan syaitan, politik syaitan. Sesungguhnya syaitan itu nyata-nyata musuh bagi kalian. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji hanya untuk Allah. Selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh untuk kita semua. Melihat situasi dunia saat ini, khususnya Indonesia yang kita cintai, Minangkabau yang kita banggakan, adat basandi syarak basandi kitabullah. Khatib akan mulai khutbah siang ini dengan pesan orang tua kita, pemimpin kita, ulama kita, tokoh kita jauh sebelum Indonesia merdeka. Dia adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lahir 1868, meninggal 1924. Muhammadiyah lebih tua 33 tahun ketimbang Indonesia yang kita cintai. Malah ketika bangsa ini merdeka, ini bukan hoax, ini sejarah dan fakta. 3 pimpinan pucuk dipegang oleh kader Muhammadiyah. 1, Presiden Soekarno. Yang kedua, Panglima TNI Jenderal Sudirman. Yang ketiga, Menteri Agama A.M. Rashidi. Itu bukan hak, ini sejarah. Tujuan kita merdeka ini, bangsa ini cerdas, bukan ditakut-takuti. Yang tua kita muliakan, yang kecil disayangi, sebaya ajak berkawan, yang takut hanya kepada Allah final. Kata Haji Ahmad Dahlan, Islam tidak akan hilang di dunia, tetapi Allah tidak menjamin Islam akan kekal, akan utuh, akan jaya di Indonesia. Kata Dahlan sebelum Indonesia merdeka. Ucapan beliau almarhum Ahmad Dahlan diulang kembali oleh Buya Hamka dalam buku tasawufnya. Buya Hamka, Buya Dahlan usianya berbeda 40 tahun. Kiai Dahlan 1868, Buya Hamka 1908. Beda usia Hamka dengan Dahlan 40 tahun. Buya Hamka lah ulama yang siap ditangkap, siap diapapun asal akidah tidak tergadai. Yang belum maksud Islam tidak akan hilang di dunia, tetapi Allah tidak menjamin Islam akan kekal di Indonesia. Yang 3 ini tidak boleh dimain-mainkan, mesti utuh sampai dibacakan innalillah wa inna ilaihi rajiun di telinga kita itu.
Satu, akidahnya mantap, ikatannya mantap, keyakinannya mantap, tidak goyang siapapun pemimpinnya. Bergaul boleh dengan siapapun, teguh dalam prinsip, luwes dalam penampilan. Ketika bangsa ini merdeka, diangkat tokoh Muhammadiyah, orang Minangkabau, imam TNI, imam istana, AR Sultan Mansur. Saya Muhammad Hatta, Wakil Presiden RI, mengangkat Buya Kiai Imam TNI Ahmad Rashid Sultan Mansur, guru Buya Hamka, juga kakak oleh Soekarno katanya. Bergaul dia baik-baik dengan TNI, dengan Soekarno, tapi akidah tidak digadaikan. Siang ini ilmu pengetahuan mantap, titel mantap, uang mantap, masjid banyak, pengajian mantap, tapi akidah sebagian kita hanyut karena dunia. Selama Covid 2 tahun itu, banyak kita yang goyang akidahnya. Covid ada, takut tidak boleh, abai tidak boleh, tapi himbauannya itu banyak akidah dikesampingkan. Kalau saya berdakwah, himbauan Covid itu 3T, 3B, 3M. 1. Taubat nasuha, tahajud tiap malam, tasbih kemanapun. 3B, berdoa setiap kemanapun, berobat, bervaksin, bersuntik kalau perlu dan dibutuhkan, berbagi pengalaman begini sakitnya Covid. Baru 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Coba tanya hati kita, nanti Allah akan minta kepada kita. Selama Covid itu hampir himbauan tauhid dikesampingkan. Yang banyak 5M, yang banyak 3M. Di mana Allah? Ini banjir di Jawa, banjir di Aceh, gempa bumi. Kita takut besok kiamat lebih hebat lagi. Di tauhid, akidah tidak boleh dimain-mainkan. Nabi Muhammad 13 tahun di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah, bersabung nyawa. Gajinya cuma satu, akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tanamkan di hati kita, siapapun kita, apapun posisi kita, ingat, yang tua, yang muda pasti tua, yang menjabat pasti pensiun, yang hidup pasti mati. Besok di akhirat makin tinggi pangkat kita, makin panjang kekuasaan kita, makin lama tegak di muka Allah Subhanahu wa taala. Dikata Dahlan, Islam itu tauhidnya mantap, tidak ada syirik, tidak ada bid'ah, tidak ada khurafat, full iya karena budu wa iya karena stain. Khatib mengaji kemana-mana, habis pengajian ada Muhammadiyah, ada BKMT, ada IPHI, ada ini dan itu, diajak berfoto oleh umat. Buya, foto Buya, oke lah Ustaz, batigo, bab foto tak boleh, mati satu. Bukan mati satu, ketiganya mati. Innalillah wa inna ilaihi. Jangan ada lagi berfoto bertiga tak boleh, itu bisa syirik. Kalau solatnya mantap, baca iya karena budu wa iya karena nasta'in ihdinas shiratal mustaqim, ya habis. Yang kedua kata Dahlan, ibadahnya itu mengikut sunnah dan ikhlas. Sepakat ulama, apapun ibadah kita, apalagi solat yang paling mahal, yang dua ini mesti, pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah. Ikhlas itu bersih, tidak ada sedikit pun syirik. Kata para ulama, hamba-hamba ini bisa ikhlas. 4 rahasianya, bapak, mama, ayah, saya bisa ikhlas. Kuncinya 4. 1. Taubat nasuha.
menyesali semua dosa-dosa masa lampau. Semua kita pendosa. Kini yang buya, kini yang kiai, kini berjubah, kini berjenggot, kini syekh. Dulu masa lampau kita juga punya. Maka saya katakan, setiap orang baik punya masa lampau. Setiap orang jahat punya masa depan. Jangan dihina dia, tepuk-tepuk baunya, ajak dia, panggil dia, maafkan dia, doakan dia. Dulu Umar bin Khattab, Nabi akan dia bunuh. Adiknya Asma mengaji, dia pukul, Nabi doakan. Nabi senyum kepadanya, Nabi maafkan dia, jadi khalifah dia, jadi mertua Nabi dia, jadi sahabat dia. Siang ini dimakamkan di Madinah itu ada makam Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Di balik itu raudah yang kita kejar depan. Yang kedua, bisa ikhlas, sabar. Saat ini sabar, Pak. Kalau saya pulang kelam panjang, baca doa bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata. Bapak, mama, assalamualaikum. Saya naik mobil bismillahi majriyah. Kalau sabar di jalan, insya Allah aman. Satu saja mobil yang nakal, macet sekian kilo itu. Sumatera Barat, Minangkabau, di jalan termasuk belum baik. 34 provinsi ada survei, Bali, Jogja, dan Solo. Di jalan itu agak lebih santun ketimbang kita. Kalau bapak pagi-pagi jam 7 besok, yang punya anak, yang punya cucu, jam 7 di rumah, ambil tensi Haji Hamidi, tensinya 120 per 80. Ambil mobil, ambil Honda, antarkan cucu, antarkan bini jam 7 itu. Kalau tidak sabar, tidak kuat tauhid, pulang di sana tensi naik itu, Pak. Cobalah pagi-pagi mantan anak, mantan bini, pun nak sabar-sabar, Pak, gawat. Semuanya Islam, beradat, beragama, kok begitu? Yang ketiga, bisa kita itu ikhlas, taubat, sabar. Yang ketiga, tawakal. Utang kita hanya mengajak, menghimbau, memanggil umat dengan hikmah. Dia mau, tak mau, faiza azamta fatawakkal Allah. Abu Talib dengan Nabi Muhammad siang malam sampai mati pun kafir. Utang kita mengajak umat, menghimbau umat dengan hikmah, dengan bijak, dengan santun, dimaafkan, didoakan. Dia mau, alhamdulillah. Dia tidak mau, tugas Allah lah mengasih hidayah. Jangan protes pula, dakwah semakin mantap, khatib masjid bergema, maksiat banyak juga. Tugas kita mengajak umat kepada Allah, hidayah hak Allah semata-mata. Sudah taubat nasuha kita, sudah sabar kita, tawakal kita, berdoa kepada Allah. Yang ketiga, kata Dahlan, Islam yang dicemaskan itu mantap tauhidnya, mantap ibadahnya, sholatnya mantap, hajinya mantap, puasanya mantap. Kalau bapak mama saya sholatnya bagus dan khusyuk, pasti tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi berdukun, bermaksiat ketika pilkada, ketika pemilu. Kenapa? Sholat itu aqimis sholat, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kok ada juga oknum-oknum di TV, di media massa, sholatnya iya, hajinya iya, malingnya iya, dukunnya iya, menembak orang iya, menangkap buaya iya, tambah sholatnya bermasalah. Mungkin sholatnya bagus, uduknya salah. Sholatnya bagus, uduknya bagus, ikhlasnya tidak ada. Kalau bapak, mama semua kita sholatnya bagus, sombong akan hilang. Satu rakaat kita sholat, satu kali rukuk, 2 kali sujud. Ketika kita sujud, 7 fisik kita wajib kena lantai. 1, dahi dan hidung. 2, 3, lutut 2, kaki 2.
kepala yang paling mulia, kepala kiai, kepala syekh, S3, S2, jenderal, ketika sujud, Allahu Akbar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fir. Kepala kita yang mulia di bawah pantat, bahasa Padang, tinggi iku pada kepala. Kok habis sholat sombong, takut. Yang ketiga, kata Dahlan, Islam yang mantap itu mantap tauhidnya, mantap ibadahnya, bagus akhlaknya. Insya Allah mulai nanti malam jutaan umat Islam akan memperingati Maulid Nabi. 30 juz Al-Quran, lebih kurang 6.632 ayat. Awalnya Al-Fatihah, di belakangnya An-Nas. Allah memuji Nabi Muhammad hanya satu, akhlaknya yang agung. Bukan titel Nabi, bukan kampungnya, bukan sekolahnya, bukan gagahnya, bukan hebatnya, akhlaknya yang agung. Kalimat Allah itu indah adolai di balik itu. Surat 68 Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad punya akhlak yang agung. Kata ulama, kalimat azim itu paling tinggi, paling tinggi. Kenapa tidak hamid? Kenapa tidak khair? Kenapa tidak ma'ruf? Kenapa tidak ihsan dan lain-lain? Kenapa? Kata-kata akhlak, khuluq, kelakuan, tingkah laku, fi'il perangai itu satu paket dengan Khalik. Khalik pencipta, Qul huwallahu ahad, makhluk yang diciptakan. Khuluq, kelakuan, tingkah laku, sikap kita. Di akhlak itu ialah kelakuan, sikap, tingkah laku manusia yang muncul dengan spontan, muncul dengan cepat, baik, salah, jahat, nakal, elok atau tidak, tergantung hatinya. Makanya penutup khutbah ini saya tanamkan di hati kita semua, hati itulah kunci. Dalam Al-Quran ada seorang laki-laki, dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia bukan pejabat, dia bukan orang kaya, dia miskin. Kata Buya Hamka, dia adalah tukang gembala. Tukang gembala. Ada mengatakan ulama, dia tukang kayu, kulitnya hitam, rambutnya ikal, tapi Allah tulis satu surat namanya Luqmanul Hakim. 114 surat Al-Quran, surat 31 namanya Luqman, sebanyak 34 ayat. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia bukan pejabat kaya, bukan S3, dia tukang kayu, miskin dan susah. Sampai jumpa dengan sahabatnya, Assalamualaikum ya Luqman. Anda Luqman? Iya. Yang dulu tukang gembala? Iyo. Ketika Luqman dipanggil oleh bosnya, oleh majikannya, oleh induk semangnya, betapa tajamnya hatinya, Pak. Luqman, sini. Besok pagi potong itu kambing, potong domba itu, masak baik-baik. Insya Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Dia potong kambing, dia potong domba, dia cuci, dia masak. Siap masak, kata bosnya Luqman, tolong ambil di kancah itu, di kuali itu, 2 potong daging yang paling bagus. Diambil oleh Luqman, 1 hati, yang kedua lidah. Hati, lidah. Bos, majikan, bapak, Assalamualaikum, ini ketawa, kagum dia. Luqman, iya Tuhan. Luqman, iya Tuhan. Besok pagi potong lagi domba itu, insya Allah Tuhan. Bismillah, Allahu Akbar. Kita potong saja. Dia potong, dia basuh, dia bersihkan, dia cencang-cencang, dia masak. Luqman, iya Tuhan, tolong gula yang masak itu ambil lagi 2, yang paling jahat, yang paling busuk. Diambil hati, diambil juga lidahnya. Jadi kalau hati kita baik,
hati kita bersih, pasti ucapannya, komennya mantap. Moga-moga semua kita ketika bangsa seperti ini sulit menamakannya, mengadu yang paling bagus kepada Allah tengah-tengah malam. Tanamkan di hati kita bagaimanapun rekayasa, permainan, setting manusia, yakinkan kita wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Moga-moga Bapak, saya, semua kita mantap akidahnya, tidak hanyut oleh zaman. Letakkan dunia di tangan kita, akhirat di hati kita, kematian di pelupuk mata kita. Mantapkan ibadahnya, ikhlas sesuai dengan sunnah. Yang ketiga, mantapkan akhlak kita. Bentuk susah mengubahnya, kelakuan insya Allah bisa diubah. Mantapkan takwa, rapatkan saf. Musuh kita sudah di muka kita. Takut tidak boleh, hati-hati penting, tapi yakinkan yang hak pasti menang. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahillazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat Sam ayat 8, 9, 10. Allah ilhamkan semua manusia ada sifat jahat, ada sifat takwa. Sungguh menanglah manusia yang membersihkan jiwanya, dan sungguh merugilah manusia yang mengkotori jiwanya. Sesibuk apapun kita, setiap malam itu sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita baca Al-Fatihah, kita baca ayat Qudsi, baca Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saya Hamidi, doa tadi bismika Allahumma ahya wa amut, 50 hidup, 50 mati. Kalau jam 3 masih bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kalau pagi nak bangun lagi, bacanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdoa setiap malam, baca ayat, saya maafkan manusia. Bayangkan sedikit Bapak, bayangkan sedikit Mak, saya Hamidi mau tidur malam ini. Kalau sempat Hamidi mati malam ini, bisakah malam pertama di alam kubur itu seindah malam pengantin? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul basir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar.